Saya rasa mana-mana jurulatih akan merasa bangga apabila terdapat seorang ataupun dua pemain yang disebut-sebut bakal menjarum jersey kebangsaan. Nampak tak ketua kita buat kerja, TMJ? Tak ada banyak cakap, terus bagi hint 6-7 pemain. Maknanya 6-7 pemain ni mungkin akan dapat sekaligus lah proses pasport tu. Jangan risau. 6-7 pemain ni bukan berasal daripada England, daripada Eropah Selatan. Rupa-rupanya kita ada banyak keturunan kita daripada Eropah Selatan ya. Wow, memang lain macam yang orang Malaysia ni. Cuma siapakah keempat-empat player ni kita masih belum tahu. Adakah dia ni pemain yang ada darah Spanyol ke, darah Portugal ke, darah Belanda ke, kita tak tahu dan saya tak nak reveal apa-apa nama dekat sini. Sebab kalau saya reveal nama nanti akaun IG dia kena attack dengan buak-buak yang lain. Saya tak nak orang buat kacau dekat dia punya akaun Instagram. Jadi saya tak nak reveal nama dia. Nama dia saya dah dapat dah ni. Saya dapat ni tapi saya tak nak reveal kat korang. Korang tunggu je nanti. Jangan heran kalau Malaysia tiru Indonesia dengan mengincar 3 pemain keturunan dari Belanda juga. Wah, akankah terjadi derby antara timnas Indonesia melawan timnas Malaysia dengan para pemain keturunan Belanda? Menarik nih. Di mana info dari media Belanda ini menyebutkan bahwasanya FAM disebut ingin meniru kesuksesan timnas Indonesia dalam mendatangkan para pemain keturunan asal Belanda. Tapi kira-kira mau nggak ya 3 pemain ini untuk gabung bersama timnas Malaysia? Ya, semoga aja usaha dari FAM untuk mendapatkan 3 pemain ini itu tidak di PHP-kan lagi guys, seperti berita yang lalu. Baru banget guys, negara tetangga yang berjersey kuning guys, saat tiba-tiba gitu ya diminta oleh mantan manajer timnas yang dulu guys, yaitu Datuk Kamiro Arifin guys, untuk berguru dengan Pak Erick Thohir cuy. Buset dah guys, kenapa nggak dari dulu Sumpun? Kenapa nggak dari dulu? Jangan malu-malu, harusnya jangan malu-malu kalau misalkan ingin gitu berguru dengan Pak Erick Thohir cuy. Buset dah. Tim nasional Malaysia kini mengambil langkah besar dengan meniru pendekatan yang pernah diterapkan oleh timnas Indonesia dalam proses naturalisasi pemain, khususnya dengan melibatkan pemain naturalisasi asal Belanda. Meskipun prosesnya tidak mudah, Malaysia bertekad untuk mengikuti jejak Indonesia dalam memperkuat skuad mereka melalui tambahan pemain berkualitas internasional. Langkah ini diambil setelah Malaysia melihat keberhasilan Indonesia dalam menarik sejumlah pemain naturalisasi yang memperkuat tim nasional mereka, seperti Jai Izzes, Kelvin Verdong dan yang lainnya. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh pemain asal Belanda ini, timnas Malaysia berharap dapat meningkatkan daya saing mereka di kancah internasional. Terutama dalam persaingan di Piala Asia, proses naturalisasi pemain asal Belanda yang kini bergabung dengan Malaysia sempat menghadapi sejumlah tantangan. Prosedur administrasi yang rumit serta kontroversi seputar pengambilan keputusan ini sempat memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Malaysia. Namun, dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan Federasi Sepak Bola Malaysia, proses tersebut akhirnya berjalan lancar. Melihat contoh dari negara seperti Indonesia yang berhasil memanfaatkan pemain naturalisasi, kami percaya ini bisa menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas tim. Pemain asal Belanda ini memiliki kualitas tinggi dan pengalaman internasional yang akan sangat berguna, ujar seorang pejabat FAM. Namun, langkah Malaysia ini tak lepas dari kritikan beberapa pihak yang menganggap bahwa naturalisasi pemain asing dapat mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang. Beberapa pengamat sepak bola berpendapat bahwa pembinaan pemain muda dalam negeri harus tetap menjadi fokus utama, meskipun naturalisasi bisa memberikan kontribusi. Meski demikian, FAM berpendapat bahwa pemain naturalisasi yang datang dengan latar belakang kuat dari Eropa dapat menjadi pemicu perubahan yang diperlukan untuk memajukan sepak bola Malaysia. Kami ingin tim yang lebih kompetitif, dan pemain dengan pengalaman internasional bisa menjadi kunci untuk itu, ujar FAM. Keputusan timnas Malaysia untuk mengikuti langkah Indonesia dalam proses naturalisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola di negara tersebut. Dengan tambahan pemain berkelas internasional, Malaysia berharap dapat bersaing lebih ketat di level Asia Tenggara dan mengincar posisi lebih baik di kualifikasi Piala Dunia mendatang.
Langkah ini juga mencerminkan bagaimana sepak bola Asia Tenggara semakin terbuka terhadap strategi naturalisasi untuk memperkuat tim nasional. Seiring dengan semakin ketatnya kompetisi di level Asia, kini Malaysia berada di jalur yang sama dengan Indonesia dalam menciptakan tim yang lebih kompetitif dan diharapkan dapat membuahkan hasil di masa depan. Asosiasi Sepak Bola Malaysia dianggap melakukan perjudian dengan meniru langkah timnas Indonesia terkait naturalisasi. Seperti diketahui, Malaysia belakangan ini tengah gencar memburu pemain-pemain keturunan di Eropa. FAM bahkan telah mengajukan 4 pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia. Permohonan FAM saat ini sedang dalam proses mendapatkan persetujuan pemerintah negeri jiran. Perkembangan ini juga diumumkan oleh CEO Harimau Malaya, Rob Friend. Menurut Rob Friend, proses pengurusan paspor Malaysia salah satu pemain bahkan sudah dalam tahap akhir. FAM juga mengaku sedang dalam proses menyelesaikan dokumen 4 pemain keturunan lain untuk tujuan yang sama. Mereka diharapkan bisa membela timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 mulai bulan depan. Pada ajang tersebut, skuad Harimau Malaya tergabung di grup F bersama Vietnam, Laos, dan Nepal. Nantinya, hanya 6 juara grup yang berhak mendapat tiket ke putaran final menyusul 18 tim lainnya. Vietnam dan Malaysia sebagai 2 tim unggulan diprediksi akan terlibat persaingan sengit untuk menjadi juara grup F. Tak ayal, langkah Malaysia untuk mendatangkan pemain keturunan sampai ke telinga tokoh sepak bola Vietnam, termasuk mantan Wakil Presiden Bidang Profesional Federasi Sepak Bola Vietnam, Duong Phu Lam. Vietnam memiliki peluang besar di kualifikasi Piala Asia 2027, kata Phu Lam. Dikutip Superbowl.id dari Dantri.com.vn, lawan terkuat kita di grup F kualifikasi Piala Asia 2027 adalah Malaysia. Saya juga mendengar bahwa Malaysia ingin memanggil pemain naturalisasi untuk bermain melawan Vietnam, tambahnya. Namun, Phu Lam menilai keputusan Malaysia untuk mengikuti langkah timnas Indonesia cukup berisiko. Pasalnya, Malaysia tidak memiliki sosok yang relasi internasional yang luas seperti Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia bahkan menyebut keputusan Malaysia untuk mencari pemain-pemain keturunan di Eropa ibarat permainan lotre.